warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Muniro dalam pembelajaran sejarah. Walaupun saat ini kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tapi saya harap kalian punya semangat yang tinggi dalam belajar seperti saat kita bertemu di sekolah atau bahkan lebih semangat lagi. Saya harap kalian bisa melihat tayangan video ini dari awal hingga akhir, karena saya percaya kalian termasuk siswa yang disiplin dan juga memiliki motivasi belajar yang tinggi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mampu mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Berikut tayangan videonya. Wilayah Nusantara, terutama Pulau Jawa, telah lama menjadi salah satu pusat kajian tentang manusia purba di dunia. Penemuan dalam jumlah besar berbagai fosil manusia purba di kawasan Sangiran, Sragen, Jawa Tengah, misalnya, telah menempatkan kawasan ini sebagai salah satu situs penting dalam kajian tentang evolusi manusia purba. Hingga kini, para ahli terus berupaya menguak keberagaman kehidupan purba di wilayah Nusantara lewat berbagai pencarian dan kajian fosil dan jejak arkeologis lain. Pada pertengahan tahun 2019 lalu misalnya, para ahli menemukan fosil manusia purba yang diduga berusia 1,8 juta tahun di kawasan Bumi Ayut, Brebes, Jawa Tengah. Temuan fosil ini berpeluang merevisi teori out of Africa yang telah dianut para peneliti dunia selama ratusan tahun. Kajian tentang keberadaan manusia purba di Nusantara telah muncul sejak lebih dari 100 tahun lalu. Tepatnya, sejak penemuan sejumlah fosil manusia purba, terutama di Jawa, sejak tahun 1889. Dan baru-baru ini, tepatnya pada bulan Juni hingga Juli 2018 lalu, Balai Arkeologi Yogyakarta memastikan bahwa temuan dua fosil purbakala berupa tulang bonggol atau paha, pecahan rahang, dan akar gigi di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah teridentifikasi sebagai manusia purba berumur sekitar 1,8 juta tahun. Apakah dia itu benar manusia? Benar. Analisis morfologi dan metrik sudah membuktikan dia adalah tulang paha manusia dan sudah sangat berfosil, fosilisasi sangat advance gitu ya. Warnanya hitam keras gitu dan dia itu berasal dari 1,8 juta tahun. Sehingga ini bisa dipastikan, namanya kita kasih Homo erectus bumiayensis yang berasal dari 1,8 juta tahun dan itu merupakan Homo erectus yang paling tua. Temuan fosil Homo erectus atau manusia berjalan tegap yang diperkirakan berumur minimal 1,8 juta tahun ini berasal dari endapan paling bawah formasi Kali Gelagah di Bumi Ayu, Brebes. Hal ini diketahui karena terdapat matriks-matriks yang berasal dari endapan Kali Gelagah yang masih menempel pada fosil. Analisis terhadap perlapisan tanah yang ditunjukkan oleh matrik-matriks yang masih melekat pada fosil ini menunjukkan bagian dari endapan formasi Kali Gelagah bagian bawah ya. Ini adalah napal karbonatan
Yang di lapangan satu-satunya berasal dari formasi Kali Glagah. Oleh karena itu, lokasi stratigrafi atau perlapisan tanah dari kedua bonggol ini adalah bagian bawah dari formasi Kali Glagah dan selevel dengan usia kira-kira 1,8 juta tahun yang lalu. Usia fosil yang ditemukan di Bumi Ayu jauh lebih tua dari fosil-fosil manusia purba yang sebelumnya ditemukan di Sangiran. Sejauh ini, umur tertua dari fosil-fosil manusia purba yang pernah ditemukan di Sangiran sekitar 1,5 juta tahun. Penemuan fosil Bumi Ayu, menurut peneliti Balai Arkeologi Yogyakarta, Hari Widianto, diperkirakan dapat membuat teori out of Africa yang telah bertahan selama 100 tahun perlu dikoreksi, sebab fosil Homo erectus yang ditemukan di Bumi Ayu usianya sama dengan yang ditemukan di Afrika. Dalam teori out of Africa yang selama ini diamini para paleontolog dunia, disebutkan bahwa Homo erectus berasal dari Afrika pada 1,8 juta tahun lalu. Mereka kemudian bermigrasi dan menyebar ke Eropa, Asia, hingga Sangiran. Terakhir itu kemarin, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melakukan penggalian di Sangiran dan mendapatkan pecahan astabulum. Pecahan tulang pinggul manusia pada penggalian lempung hitam bujangan berusia 1,7 juta tahun. Sehingga di Sangiran sendiri yang tadinya menurut out of Africa dikenal 1,5 juta, ternyata di situ harus direvisi lagi menjadi 1,7 juta tahun berdasarkan penemuan dalam penggalian in situ ya. Sedangkan di Bumi Ayu lebih tua lagi 1,8 juta tahun. Nah, ini merupakan lokasi-lokasi baru tentang persebaran Homo erectus yang ada di Jawa yang ternyata menunjukkan usia yang lebih tua dari penafsiran orang sebelumnya, gitu ya. Oleh karena itu, sekarang yang namanya teori out of Africa itu harus dipertanyakan lagi. Kalau secara global kita coba menceritakan mengenai apa yang disebut out of Africa, kita jelas tahu bahwa manusia keluar dari Afrika sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ada kemungkinan besar dalam tahun-tahun mendatang umur itu akan mundur lagi di sekitar 2,6 juta tahun, tetapi mungkin lebih dulu. Dan keluarnya dari Afrika itu bukan sesuatu peristiwa yang terjadi sekali, itu terjadi kian kali, for sure. Jadi migrasi itu sebetulnya bukan sesuatu yang terencana, tapi itu secara alami ya didorong oleh keinginan untuk menemukan lahan baru dan mendapatkan lingkungan penghidupan baru yang lebih menjanjikan. Itu sebabnya mereka sampai ke benua Eropa, kemudian juga ada cabangnya yang ke benua Asia. Di benua Asia sendiri ada juga cabangnya, ada yang ke arah Cina dan satu lagi ada yang ke Indonesia yang merupakan kawasan kepulauan. Penemuan fosil Homo erectus di Bumi Ayu menurut Hari Widianto semakin menguatkan teori lain yang menyatakan bahwa Homo erectus tidak hanya berasal dari Afrika, namun juga mengalami evolusi lokal yang bersifat multiregional. Oleh karena distribusi Homo erectus di dunia ini ternyata selain di Afrika 1,8 juta tahun yang lalu, ternyata sudah ada di dominasi 1,8 juta, di Cina 1,8 juta, dan sekarang di Bumi Ayu juga 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, ini mempertanyakan lagi persoalan dari out of Africa. Apakah benar Homo erectus yang ada di Afrika, di Jawa ini memang berasal dari Afrika? Karena 1,8 juta ada di mana-mana, dan itu sesuai yang dikatakan dengan teori local evolution. Ya, penemuan Dubois di Trinidad itu bukan missing link. Itu adalah Homo erectus. Itulah tadi penjelasan materi sejarah pada hari ini. Semoga kita semua mampu mengambil manfaat dari penjelasan materi tersebut.
Bagi kalian yang belum memahami materi tersebut, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar di bawah atau menghubungi saya via WhatsApp. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.